permusuhan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Salve, Bapak, Ibu, dan para sahabatku di mana saja berada. Jumpa lagi dengan kami di Renungan SMGM Channel. Renungan kali ini akan dibawakan oleh sahabat Sofi dari SMGM Larangtuka. Mari kita dengarkan bersama. Halo, salam jumpa kembali para sahabat Monsinyur Gabriel Manek dan saudaraku terkasih dalam program kesayangan Life Spirit SMGM. Sahabat dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, semoga sahabat Monsinyur Gabriel Manek dan saudara semua selalu ada dalam berkat dan lindungan Tuhan, sukacita bersama keluarga tercinta. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengar bersama bacaan Injil tadi. Santo Lukas menggambarkan tentang kehadiran kerajaan Allah di dunia itu adalah bahwa kehadiran Tuhan sungguh nyata dalam diri Yesus Kristus putranya datang ke dunia untuk menderita dan menyelamatkan kita. Dalam bacaan ini Tuhan juga berpesan, barang siapa memelihara nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, dia akan menyelamatkannya. Para sahabat dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, biasanya berbiasa dalam kehidupan kita, kalau kita sakit biasa, kita sesegera mencari obat atau ke dokter dan sebagainya supaya kita segera sembuh. Lalu kalau kita sakit sudah agak lama atau parah, kita mesti lari ke rumah sakit, kita opname, kita cari obat termahal apapun, kita beli untuk demi agar supaya kita sehat kembali. Ataupun kita cari alternatif lain selain secara medis, kita berusaha untuk kita sembuh dari sakit, untuk bisa hidup normal kembali bersama orang-orang yang kita kasih, bersama keluarga, bersama sahabat, dan bersama semua relasi yang kita ada bersama dengan mereka dalam rutinitas keseharian hidup kita. Sahabat dan saudaraku semua, sebagai manusia, kita pasti takut akan kematian itu. Bayang-bayang maut itu seperti apa, kita sendiri juga tidak tahu. Tetapi saya sendiri juga takut akan maut itu, karena sesungguhnya memang menyeramkan. Tubuh fana ini yang dihembusi oleh roh kehidupan, roh Tuhan sendiri itu akan diambil. Tubuh yang bergerak ini, yang kesana kemari, berbicara dan semuanya itu akan menjadi kaku beku, karena Tuhan sendiri menjemput miliknya untuk hidup abadi, hidup bahagia dalam kerajaannya. Jadi, untuk apa lagi kita takut akan maut? Karena yang pasti di dalam hidup ini itu adalah kematian. Hanya waktu dan kapan itu kita sendiri tidak tahu. Untuk itu kita semua diajak untuk di dalam pesan Tuhan Yesus pada hari ini kita tidak memelihara nyawa kita. Barangkali maksud Tuhan Yesus bahwa kita tidak bahagiakan barang fana di dalam dunia ini. Kita punya Tuhan Yesus, kita punya satu tujuan kehidupan yang kekal, yang abadi bersama Tuhan Yesus. Saya sendiri pernah melihat ada satu postingan
seorang suster meninggal dengan kanker payudara, tetapi di saat terakhir dia menghela nafasnya, dia tersenyum manis. Dan itu menggambarkan, saya sendiri menggambarkan bahwa sang kekasih hatinya Tuhan Yesus datang menjemput dia. Itulah kerajaan Allah datang menghampiri kita. Tuhan menyatakan dengan tegas dalam bacaan ini, ketika dua orang berada di dalam satu tempat tidur, dia akan menyeret yang satu dan meninggalkan yang lain. Dan sebagainya dan sebagainya. Kita telah mendengar bersama dalam bacaan tadi. Mari kita simak dengan hati, dengan iman kita kepada Tuhan Yesus bahwa Dia sangat sayang kita. Karena itu Dia datang ke dunia untuk rela menderita bahkan disalib dan dimakamkan, juga bangkit mulia untuk keselamatan kita. Kalau Tuhan tidak bangkit, kita tidak selamat. Kalau Tuhan tidak menderita dan wafat juga bangkit, kita tidak selamat. Kita percaya bahwa kehidupan Tuhan Yesus itu sendiri adalah persiapan kerajaan Allah bagi kita. Dia sendiri yang akan menjemput kita di akhir hidup kita. Mari kita katakan dalam hati kita masing-masing, Tuhan sangat sayang kita. Tuhan sangat sayang aku. Tuhan sangat sayang kamu. Para sahabat dan saudaraku yang terkasih, mari hidup menurut ajaran yang diwartakan oleh Tuhan Yesus agar kita boleh dijemput oleh Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus yang akan datang menjemput kita di akhir hidup kita nanti. Karena akan ada hidup yang indah, hidup yang mulia, hidup yang damai dan sukacita dalam kerajaan Allah nanti. Semoga, amin. Terima kasih kepada sahabat Sofi yang telah membawakan renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa di renungan SMGM Channel edisi berikutnya. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share video ini kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Semangat melayani dengan sepenuh hati.